Ada 5.000, 20.000, 50.000. Wah, uang persembahannya sudah siap. Berarti saya sudah siap ibadah. Hai Rika. Hai. Kamu lagi ngapain tadi? Tadi lagi persiapkan uang persembahan. Kan udah mau ibadah. Oh iya. Saya juga sudah persiapkan. Bagus. Kalau adik-adik di rumah udah persiapkan belum ya? Kita tanya dulu yuk. Yuk kita lihat. Yuk kita teropong. Iya. Wah. Tuh udah siap tuh. Oh iya udah siap. Iya, udah ada yang pakai baju yang rapi. Iya, terus ada Alkitabnya sudah disiapkan. Iya, ada juga yang sudah persiapkan uang persembahan. Berarti semuanya sudah siap. Kalau begitu kita mulai ibadah kita dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Segala pujian, hormat, dan syukur kita naikkan hanya kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih bisa beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami supaya bisa beribadah dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membacakan kredo dari hukum yang terutama. Mari kita bacakan dari bahasa Indonesia terlebih dahulu. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. The greatest commandment. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. 最大的诫命，马太福音22章37到39节，你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的，其次也相仿，就是要爱人如己。Tuhan Yesuslah yang layak kita sembah dan layak kita puji. Biarlah sepanjang hidup kita menyembah dan memuji Tuhan.
Marilah kita angkat puji ini, segala puji syukur. Kita tidak terukur dan kasih-Nya selalu baru setiap hari. Kasih-Nya lebih dalam dari lautan dan lebih tinggi daripada langit. Kita mau nyanyikan lagu Sedalam-dalamnya Kasih-Mu. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya bisa mendengar dengan baik dan bisa melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu.
Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Dan muka Kain menjadi muram. Kain, mengapakah hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Habel, yuk kita ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu. Lalu membunuh dia. Kain, di manakah Habel adikmu itu? Aku nggak tahu. Emangnya aku penjaga adikku? Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, ia akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Hai Cici. Hai Otong. Wah, senang ya. Hari ini kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Iya, senang sekali hari ini bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Otong senang loh dengan firman Tuhan hari ini. Ternyata begitu ya sikap mereka waktu memberikan persembahan kepada Tuhan. Iya, dan Tuhan menerima dengan senang persembahan Habel kan? Sedangkan persembahan Kain tidak menyenangkan hati Tuhan. Otong, tapi Ya? nih aku bingung loh. Apa sih bedanya persembahan Kain dengan persembahan Habel? Kok persembahan Habel diterima Tuhan, tapi persembahan Kain tidak diterima Tuhan ya? Beda lah. Bedanya itu Habel mempersembahkan dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh. Tapi Kain dengan hati yang jahat.
Kain tidak tulus memberikan persembahannya. Oh gitu ya ternyata. Kain mempersembahkan dengan hati yang jahat. Makanya setelah itu Kain iri kepada Habel. Iya, makanya setelah itu Kain melakukan apa yang tidak baik. Kain punya rencana jahat. Suatu hari Kain mengajak Habel ke padang. Kemudian Kain tiba-tiba bunuh Habel. Setelah itu Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel?" Kasih tahu Kak ke Tuhan. Enggak, Kain tadi tidak mau mengakui apa yang telah dia lakukan. Kain malah menjawab, "Memangnya saya penjaga adik saya." Tapi Tuhan tahu perbuatan jahat yang telah dilakukan Kain. Iya, Tuhan tahu, makanya Tuhan menghukum Kain. Tuhan menjadikan Kain seorang pelarian. Pelarian berarti mengembara di tanah kan? Terpisah dari papa mama. Pasti tidak ada rasa aman. Kain takut. Iya, pasti Kain takut. Karena kalau dia jadi seorang pelarian, dia tidak tahu apa nanti dia akan dibunuh juga seperti dia membunuh Habel adiknya. Tapi Tuhan bilang ke Kain loh, kalau Tuhan akan menjaga, Tuhan akan tetap melindungi Kain. Oh, jadi ketika memberikan persembahan kepada Tuhan, tidak boleh dengan hati yang jahat ya? Iya, kita harus beri persembahan, berikan yang terbaik, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hormat, jangan main-main. Kayak video tadi tuh yang kita lihat, videonya ada anak yang berikan persembahan kan? Dia berikan dengan sikap yang baik, dengan sopan. Uangnya dilipat rapi-rapi, disimpan di tangan kanan, terus dimasukkan ke celengan. Dia juga memberi persembahan dengan sukacita. Yang memberi persembahan dengan sikap yang baik, pasti juga fokus menyembah Tuhan dengan baik. Oh, begitu ya. Otong mengerti sekarang. Kan kita udah berikan persembahan dengan baik. Hidup kita juga harus baik dong kalau begitu. Iya, hidup kita juga harus baik. Kalau kita, nih coba aku tanya ya, Otong ya. Kalau kita berikan uang persembahan banyak kepada Tuhan, tapi di rumah kita ndak dengar-dengar kata papa mama. Waktu sekolah online nih, kita tak mau dengar apa kata bu guru. Sibuk main sendiri, baring-baring, lari-lari. Tuhan senang ndak? Tidak. Iya, Tuhan tak senang. Tapi nih, kalau kita hanya bisa beri sedikit persembahan kepada Tuhan, tapi kita jadi anak yang good, jadi anak yang baik, yang taat kepada Tuhan, taat kepada papa mama, taat kepada bu guru, yang sayang-sayang teman, sayang-sayang Cece, sayang-sayang Koko. Tuhan senang dah? Pasti senang dong. Otong mengerti sekarang. Persembahan bukan hanya memberikan uang waktu ibadah, tapi apa yang kita lakukan sehari-hari ketika menghormati papa mama, taat pada guru, sayangi adik, itu juga persembahan kepada Tuhan kan? Iya, betul sekali. Karena hidup kita juga kita persembahkan untuk Tuhan. Wah, Otong hari ini semakin mengerti akan firman Tuhan. Iya, saya juga, Otong. Jadi mulai sekarang kita menjadikan hidup kita seluruhnya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Iya, hebat deh Cici. Kita hari ini mau hafal ayat sama-sama yuk. Ayo. Kita ajak adik-adik yuk. Ayo. Hai adik-adik di rumah. Hai. Senang ya? Sekarang kita mau hafal ayat sama-sama. Ayatnya ada di 2 Korintus pasal 9 ayat 7b. Ayo Cici, ayat berapa? Biar teman-teman juga ingat. 2 Korintus pasal 9 ayat 7b. Isinya apa? Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Wah, hebat ya. Teman-teman di rumah ada ikut enggak? Ada enggak, Ci?
Ada deh kayaknya. Cici lihat tak? Ada. Ada ya? Sekali lagi ya. Oke. Kita mulai dari 2 Korintus ya. Oke. Oke, Otong hitung ya. 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hebat ya. Akhirnya ibadah kita selesai sampai di sini. Iya. Adik-adik, kita mau belajar untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Adik-adik, kita mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, Kini Ku Membawa Persembahanku. Nah, adik-adik, seperti biasa, karena kita ibadah online, persembahannya disimpan dulu ya ke dalam tas. Nanti kalau kita sudah ibadah di gereja, dibawa persembahannya dan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan juga ada buletin telah dikirim ke WhatsApp Papa Mama dan juga di grup SKY. Nah, adik-adik setelah ibadah, nanti adik kerjakan aktivitasnya di buletin ya. Dan jangan lupa untuk membaca Alkitab setiap hari. Ya, dan Kak Erika, hari ini kita ada yang spesial nih. Wah, kita apa ya? mau membacakan pemenang lomba ayat hafalan kemarin. Wah, kira-kira siapa ya? Oke, coba kita bacakan ya. Ya, kita bacakan ada 3 juara. Juara 1, juara 2, dan juara 3. Ya, Kita bacakan dulu dari juara 3. dari yang kelas 1 sampai 2, juara 3-nya adalah Deng 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 deng. Shira Isabel Zebua dari kelas 1. Yeay, selamat ya. Selamat. Dan juara 2 yaitu Dijon dari kelas 2 siang. Selamat. Dan juara satunya adalah Siapa ya? Gogo dari kelas 1 sore. Yeay, selamat adik-adik. Nah, kalau dari kelas 3 sampai 4, juara 3-nya adalah Amelia dari kelas 4 siang. Yeay. Lalu juara 2-nya Dilians dari kelas 4 siang juga. Yeay. Juara satunya? Juara 1 siapa ya? Juara 1 yaitu Dea Lova dari kelas 3 siang. Yeay. Selamat. Oke, dari kelas 5 sampai 6, juara 3-nya adalah Vanessa, kelas Vanessa. 5 sore. Selamat Vanessa. Yeay. Dan juara 2-nya yaitu Gavria Teona Kang dari kelas 5. Yeay, selamat. Dan dari juara satunya Juara 1. ada Kezia, kelas 5 sore. Yeay, selamat. Selamat bagi seluruh pemenangnya. Nah, adik-adik, dan juga ada peserta yang masih belum juara tetapi dapat hadiah hiburan. Nanti adik-adik bisa ambil di kantor jam kerja sama Kak Belinda. Ya, oke. Dan sekarang kita mau doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin.
主祷文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。Anak-anak, sampai waktunya kita menerima berkat dari Tuhan. Ibu akan pimpin doa berkat. Silakan, lipat tangan, tutup mata. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan anak-anak seluruhnya. Semoga jiwa, roh, dan tubuh anak-anak terpelihara sempurna sampai kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibadah kita sampai di sini aja. Sampai ketemu Minggu depan. depan. Dadah.